Halo, selamat pagi, happy investor, bertemu kembali dengan Ena Korindo Sekuritas. Hari ini hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022. Seperti biasa kita akan mereview perdagangan kemarin dan memproyeksikan perdagangan untuk hari ini. Kemarin IHSG ditutup di level 6.804, naik 73,5 poin atau lebih dari 1% dengan nilai transaksi 12,9 triliun. Adapun saham yang aktif diperdagangkan, 5 saham terbesar adalah BBRI, ARTO, BBCA, TLKM, dan IPTV. Oke, kemarin IHSG ditutup menguat dengan terus foreign transaction mencatatkan buy senilai 4,3 triliun, sementara sell-nya 2,4 triliun, sehingga mencatatkan net buy senilai 1,9 triliun. Adapun saham-saham top buy oleh foreign transaction adalah BBRI, TLKM, BBCA, ASII, dan BMRI. Oke, sedikit review ya. Bursa saham Amerika cenderung melemah di awal pekan dengan S&P 500 dan Nasdaq turun, sementara Dow Jones ditutup stagnan. Saham-saham sektor teknologi kembali menjadi pemberat dipimpin oleh induk usaha Facebook, Meta Platform yang turun lebih dari 4%. Investor kembali mengantisipasi data inflasi yang tetap tinggi pasca rilis data yang menunjukkan kenaikan tingkat upah bulan lalu. Oke, kita bahas IHSG. Kemarin kembali membukukan rekor all-time high baru di level 6.804 bersamaan dengan data pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih tinggi dari ekspektasi. Adapun rilis data cadangan devisa serta pemberlakuan status PPKM level 3 di wilayah Jabodetabek menjadi sejumlah sentimen yang dapat dicermati hari ini. Secara teknikal, indeks acuan berpeluang untuk kembali menguat ke rentang yang lebih tinggi di area level 6.750 hingga 6.900. Oke, company news ada 3. Yang pertama adalah dari SIDO, yaitu industri jamu dan farmasi SIDO muncul atau SIDO mencatatkan kinerja yang positif sepanjang tahun lalu. Penjualan meningkat lebih dari 20% secara tahunan menjadi senilai 4,02 triliun. Kenaikan paling tinggi yaitu segmen penjualan farmasi yang tumbuh hingga 26,5% secara tahunan. Yang kedua ada dari Agung Podomoro Land atau kode sahamnya APLN yang mencatat marketing sales tahun 2021 senilai 2,7 triliun di luar PPN. Capaian tersebut melampaui target perseroan pada tahun 2021 yang senilai 2 triliun. Oke, yang ketiga dari Wijaya Karya, kode sahamnya WIKA, yang telah memperoleh kontrak baru senilai lebih dari 4 triliun atau 9,56% dari target kontrak baru tahun 2022 senilai 42,57 triliun. Adapun perseroan telah melakukan penandatanganan kontrak kerjasama dan konstruksi 3 proyek pembangunan dengan Bintaro konstruksi 3 proyek pembangunan. Oke, itu company yang ketiga. Domestik yang pertama ada dari Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi kuartal keempat tahun 2021 tumbuh positif 5,02% secara tahunan. Salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi disumbang oleh realisasi belanja negara dan program pemulihan ekonomi nasional. Selain itu juga diikuti oleh realisasi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri yang naik sebesar 11,5% secara kuartalan dan 12,5% secara tahunan. Dari global, produksi industri Jerman menurun di bulan Desember seiring hambatan rantai pasokan dan penurunan pembangunan menghambat ekonomi terbesar di Eropa ini. Output industri Jerman jatuh atau turun 0,3% pada bulan tersebut setelah pertumbuhan yang direvisi naik 0,3% pada bulan November. Oke, ekonomi kalender untuk hari ini hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 kita menunggu data cadangan devisa CADEV bulan Januari.
Sebelumnya cadangan devisa kita senilai 144,9 miliar US dollar. Oke, nanti malam kita ada data juga dari eksternal dari Amerika, yaitu trade balance yang diproyeksikan kembali defisit ya, senilai 83 miliar US dollar. Oke, berikutnya kita masuk ke technical. Seperti kita bahas sebelumnya, kemarin IHSG ditutup di level 6.804, naik lebih dari 1% dengan nilai transaksi 12,9 dan net foreign buy senilai 1,9 triliun. Prediksi untuk hari ini bergerak upward dengan rentang kisaran di 6.750 dan hingga 6.900, membentuk pola breakout triangle, MACD positif dan stochastic uptrend. Adapun saham pilihan kita yang pertama hari ini adalah MNC Studio International atau kode sahamnya MSIN. Kemarin ditutup naik signifikan lebih dari 18% ke level 5.150. Hari ini direkomendasikan buy dengan target price di 6.200 dan stop loss di 5.000. Polanya riding, MACD positif dan stochastic uptrend. Berikutnya yang kedua ada dari PTPP. Kemarin ditutup menguat lebih dari 4% ke level 1025. Rekomendasi hari ini akumulasi buy dengan target price di 1075 dan stop loss di 1015. Polanya white crossing, MACD positif dan stochastic uptrend. Berikutnya ada dari Bank Amar Indonesia atau kode sahamnya AMAR. Kemarin ditutup naik 8,3% ke level 720 dan rekomendasi hari ini buy dengan target price di 820 dan stop loss di 710. Polanya riding, MACD negatif mengecil dan stochastic uptrend. Yang keempat ada dari AKR Corporindo atau kode sahamnya AKRA. Kemarin ditutup menguat 4,8% ke level 755. Rekomendasi buy hari ini dengan target price di 810 dan stop loss di 750. Adapun polanya morning doji star, MACD negatif mengecil dan stochastic golden cross. Oke, yang terakhir dari Matahari Department Store, kode sahamnya LPPF. Kemarin ditutup naik lebih dari 5% ke level 4080. Rekomendasi hari ini buy dengan target price di 4300 dan stop loss di 4050. Polanya two white soldiers, MACD positif dan stochastic uptrend. Oke, demikian untuk hari ini. Terima kasih.